Halo sahabat semuanya, kembali bersama saya di Wijaya Putra Channel. Gimana kabarnya sahabat semuanya pada hari ini? Semoga kita semua sehat walafiat, rezeki panjang umur, selalu jaga kesehatan, dan semoga jadi orang sukses. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan konten-konten menarik yang belum Anda ketahui. Tapi dukung terus channel ini, support terus channel ini agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Topik yang saya bawakan pada hari ini berjudul Kenapa Tuhan menciptakan karakter manusia yang berbeda-beda. Sebelum kita membahas lebih lanjut, bagi teman-teman dan sahabat semuanya yang baru melihat saya, yang baru menonton video saya, silakan Anda like dulu video saya. Tuliskan dulu komentar positif di video saya ketika Anda menyukai video saya. Ketika Anda berkomentar positif di video saya akan senantiasa semangat membuatkan Anda video seperti ini. Bagi Anda yang baru melihat saya, bagi Anda yang baru menonton video saya, jangan lupa ya, like, komen, subscribe, tekan juga loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dan kontribusi positif dari setiap video yang saya akan update berikutnya. Oke, sahabat semuanya, kenapa Tuhan menciptakan karakter setiap manusia yang berbeda-beda? Kita lihat, satu alasan pasti punya tujuan ya. Tanpa Tuhan menciptakan karakter yang berbeda-beda, kita tidak akan menjadi cerdas, kita tidak akan menjadi berpikir, kita tidak akan menjadi semangat. Perbedaan itu adalah tantangan ya. Tantangan membuat kita menjadi semangat, membuat kita menjadi berpikir, membuat kita menjadi menyesal, membuat kita menjadi sedih apa yang telah kita lakukan ya. Sama, saya berikan contoh ya. Ada laki, ada perempuan. Tanpa laki tidak ada anak, perempuan pun tidak ada anak. Tanpa perempuan, laki pun tidak akan, kita berdua maksudnya dalam pasangan tersebut tidak akan menghasilkan anak. Artinya saling membutuhkan satu sama lain ya. Saya ulangi, ada perempuan tapi tidak ada laki, pasti tidak ada akan anak ya. Mungkin ada anak, mungkin dengan cara modern ya, yang seperti saat ini. Pasti kalian sudah tahu semuanya lah ya. Ada bos, ada anak buah ya. Semua ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Begitupun manusia, ada juga perbedaan dari segi karakter, dari segi perbuatan. Walaupun sama-sama manusia ya, itu dibuat kita untuk berpikir, untuk menyadari bahwa kita hidup ini penuh dengan perbedaan. Apakah kita sadar apa yang kita lakukan? Nah itu, apakah diri kita sudah benar apa yang kita lakukan selama ini? Nah itu, walaupun Anda benar, di posisi Anda benar, belum tentu orang lain menganggap diri Anda benar. Itu banyak contoh-contoh lain sahabat semuanya ya. Dan terus apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita menerima perbedaan tersebut? Bagaimana caranya menerima perbedaan tersebut ya, dengan cara kita menghargai, dengan cara kita hidup netral, tidak memaksakan kehendak. Begitu kira-kira sahabat semuanya ya. Hidup netral, aman, tentram ya. Ada yang lari ke barat, ada yang lari ke timur, ada jalan ke barat, ada jalan ke timur ya. Seperti itulah kehidupan sahabat semuanya ya. Itu tujuan Tuhan menciptakan karakter manusia yang berbeda-beda. Tanpa masalah kita nadang berpikir ya. Sama dengan anak sekolah dikasih ujian, biar dia semangat untuk belajar. Tanpa semangat, tanpa ujian, dia kan tidak akan belajar, bahkan malas-malas. Karena untuk menciptakan rasa semangat itu dengan cara yang seperti itu, dengan cara ada tantangan. Siapa yang dapat nilai besar dikasih hadiah, siapa yang nilai kecil akan dihukum. Seperti itulah ya. Banyak contoh-contoh lain. Disuruh kita berpikir, apakah kita bisa memahami diri kita sendiri? Apakah kita bisa sadar
Kalau orang bisa menentukan takdirnya sendiri, itu namanya orang hebat. Tapi belum tentu apa yang dilakukan itu semuanya benar. Ya, banyak unsur-unsurnya, entah unsur politik, entah unsur lain, enggak apa. Banyak dipengaruhi lah. Oke, sahabat semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel Wijaya Putra. Ya, apa yang kita harus lakukan untuk kedepannya, itu harus kita pikirkan sekarang. Karena kita sudah tahu semua hal ada perbedaan, semua diciptakan dengan perbedaan, sengaja dibuat dengan adanya perbedaan. Ya, menghargailah. Kalau orang dengan orang, bagaimana kita cara menghargai. Ya, masalah pekerjaan perbedaan, hargailah. Apapun yang dilakukan, hargailah. Ya, begitu kira-kira sahabat semuanya. Ya. Apapun yang dia ambil pekerjaan, dukunglah dia pekerjaan ini. Yang penting bisa menghasilkan uang, karena setiap orang itu ya punya jalan hidup masing-masing. Hidup matinya sudah ditentukan oleh dia sendiri, bukan orang lain. Kalau hal terjadi kecelakaan, itulah musibah, tergantung dia. Tiba-tiba secara alami, ya begitu kira-kira sahabat semuanya. Ya, perbedaan-perbedaan itu biasanya kita menyebabkan kesalahpahaman. Biasanya kita karena kemauan kita tidak bisa diikuti, akan jadi masalah. Yang masalah kecil jadi besar, yaitu karena mereka yang beranggapan begitu, hal kecil menjadi besar, dalam dirinya itu tidak pernah salah. Bahkan seperti manusia yang paling sempurna. Ya, padahal dia melakukan hal-hal yang salah, siapa akan memarahi dia? Sedangkan orang yang memarahi dia atau membentak dia atau marah sama dia, orang itu akan berpikir yang orang marah sama dia itu, untuk apa saya buang energi saya, energi positif saya untuk dia, energi negatif saya untuk dia, apa untungnya? Karena itu orang itu berpikir, ya paling dia kasih tahu, sabar saja, itu sebuah ujian. Berpikirlah untuk 2 kali, berpikirlah untuk 1000 kali. Ya, harus ada yang dikorbankan. Ketika sebuah masalah tanpa teratasi semuanya, pasti harus ada yang dikorbankan. Itu menyelesaikan masalah itu harus bijaksana, harus bijak. Yang bagaimana yang dikatakan bijak, itu semuanya ada, bijak, netral. Nah, itu begitu sahabat semuanya. Itulah perbedaan. Yang kedua, tujuan kenapa Tuhan menciptakan manusia yang berbeda, biar ada yang diceritakan, biar ada tantangan hidup, biar ada semangat hidup. Ya, bukannya tambah semangat, malah tidak semangat untuk menjalani hidup. Ya. Baru orang mengeluh, menceritakan sesuatu, dibilang tidak mampu. Ya, tergantung yang menerima sebenarnya itu. Ya. Oke, sahabat semuanya, banyak hal-hal lain ya yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yang kita tidak ketahui. Kadang kita juga tidak paham apa yang terjadi dalam diri kita. Kita terlalu paham dengan orang lain, ya, itu. Terus orang lain menilai kita. Begini-begini, ya begini-begini, ya. Ini orangnya begini-begini. Gitu. Padahal diri kita tidak paham. Untuk diri kita tidak paham apa yang kita lakukan sudah benar atau tidak. Itu ya, saya ulangi lagi untuk kenapa Tuhan menciptakan manusia yang berbeda.
Pertama, manusia itu intinya perlu tantangan. Kedua, kalau tanpa tantangan manusia itu tidak akan maju. Manusia itu perlu cobaan. Kalau tidak ada cobaan, manusia tidak berpikir. Contohnya seperti anak sekolah perlu ujian, karena untuk ngetes kemampuannya dia. Kalau tidak dijanjikan ujian, dia akan tidak belajar, akan malas-malasan, seenaknya aja. Yaitu namanya orang tua. Ada yang bisa mendidik anak, ada yang tidak. Ya, itu kita maklumi, tergantung keadaan mereka. Jangan selalu menyalahkan keadaan yang ada. Bagaimana berusaha menerima semuanya dengan perbedaan, itu intinya. Begitu sahabat semuanya. Ya. Oke. Untuk perbedaan-perbedaan yang lainnya banyak sekali. Ya. Seperti keadaan, penyakit, sakitnya orang, begini-begini. Jangan mencari kekurangannya orang, jangan mencari kelemahannya orang. Terimalah dia dengan apa adanya, saling menerima. Bisa menerima semuanya. Ya. Oke. Itulah video yang saya bawakan pada hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat semuanya. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan juga loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dan kontribusi positif dari setiap video yang saya akan update berikutnya. Dukung terus channel ini, support terus channel ini agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mungkin sedikit menyinggung perasaan Anda, saya minta maaf sebesar-besarnya, karena saya manusia juga tidak sempurna. Apa yang saya sampaikan pada hari ini itu adalah berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat, bukan berdasarkan buku, berdasarkan pemikiran sendiri.